wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sultan Farhan Triansyah dari kelas 4 D4 Elektronika B Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Jadi di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai implementasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di bidang lift. Yang pertama mengenai latar belakang. Kemajuan teknologi saat ini sangat membantu kita sebagai manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Lift atau yang disebut elevator merupakan salah satu hasil kemajuan teknologi tersebut. Lift digunakan untuk memindahkan manusia atau barang dari suatu lantai menuju lantai yang lebih tinggi atau lebih rendah. Elevator biasanya digunakan di bangunan berupa gedung, seperti pusat perbelanjaan, hotel, kampus, dan fasilitas umum lainnya. Dalam proses instalasi dan penggunaan lift, aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 menjadi hal yang wajib diperhatikan. Beberapa contoh risiko yang ada pada penggunaan lift adalah jatuh dari ketinggian, terjepit benda bergerak, terkena arus listrik. Apabila K3 tidak diperhatikan dan dikelola dengan baik, risiko-risiko tersebut dapat menimbulkan kecelakaan kerja. Kemudian untuk konsep dasar, yang pertama, lift atau elevator merupakan angkutan transportasi vertikal dalam bangunan bertingkat yang digunakan untuk mengangkut orang atau barang. Kemudian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya. Di dalam proses perencanaan, pemasangan, serta pengoperasian lift harus diterapkan keselamatan dan kesehatan kerja yang telah diatur oleh undang-undang. Untuk peraturan K3 di bidang lift, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Yang kedua yaitu Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang keselamatan dan kesehatan kerja elevator dan eskalator. Dan yang terakhir adalah Permenaker RI Nomor PER strip 03 Men 1999 tentang syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja untuk lift pengangkutan orang dan barang. Kemudian untuk risiko kecelakaan kerja, jadi dalam pengoperasian sebuah lift atau elevator terdapat sebuah risiko untuk mengalami kecelakaan kerja. Risiko-risiko tersebut yang pertama yaitu jatuh dari ketinggian, yang kedua kejatuhan material atau tertimpa material, kemudian terjepit benda bergerak seperti pintu lift, kemudian terkena arus listrik, kebakaran, dan yang terakhir tersandung. Kemudian untuk penerapan K3 bidang lift, jadi pada Permenaker RI Nomor 6 Tahun 2017 pada bab 3 dijelaskan mengenai K3 untuk bidang lift yang dimana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah K3 perencanaan dan pembuatan elevator yang meliputi pembuatan gambar, rencana konstruksi dan instalasi listrik, persyaratan dan spesifikasi teknis bagian dan perlengkapan elevator, perhitungan teknis, pembuatan diagram panel pengendali, dan pemilihan dan penentuan bahan pada bagian utama elevator. Kemudian dijelaskan mengenai K3 pemasangan, perakitan, perawatan, dan perbaikan elevator yang meliputi pertama pembuatan gambar rencana yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan K3, kemudian pembuatan dokumen gambar terpasang, lalu pembuatan rencana ruang luncur atau lintasan luncur dan kamar mesin, lalu pemasangan bagian dan perlengkapan yang harus sesuai dengan perencanaan, dan yang terakhir wajib membuat dan melaksanakan prosedur kerja aman. Kemudian K3 untuk pemakaian elevator yang meliputi penyediaan prosedur pemakaian yang aman, pemakaian yang sesuai dengan jenis dan kapasitas, dan pemeliharaan untuk memastikan bagian dan perlengkapan elevator atau eskalator tetap berfungsi dengan aman. Kemudian untuk contoh kasus kecelakaan kerja dalam pengoperasian lift, di sini saya mengambil 2 contoh kasus. Yang pertama adalah kejadian lift jatuh di sebuah pusat pertokoan di Blok M Square, di mana terjadi pada 17 Maret 2017. Kemudian kejadian di mana seorang pekerja tewas terjepit saat melakukan perbaikan lift di Cengkareng. Jadi untuk analisa dan pembahasannya, untuk kasus yang pertama adalah kecelakaan di mana sebuah lift di Blok M Square jatuh akibat kelebihan beban. Lift yang seharusnya mampu menahan beban maksimal 24 orang saja malah dinaiki oleh 35 orang.
Akibatnya lift tidak mampu menahan beban pada saat itu dan lift pun terjatuh. Kejadian tersebut menyebabkan 12 orang luka berat dan ringan. Kemudian untuk kasus kedua adalah kecelakaan di mana seorang pekerja yang terjepit lift saat memperbaiki lift di Cengkareng. Seorang pria berusia 37 tahun tewas terjepit lift yang sedang diperbaikinya di Puri Mansion Tower, Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang saksi mengatakan bahwa saat lift sedang diperbaiki, ada seorang yang menyalakan lift dan lift tersebut kemudian bergerak dan hal itu yang menyebabkan pekerja tersebut terjepit. Dari dua kejadian tersebut dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya hal tersebut adalah kesalahan manusia berupa tindakan tidak aman atau unsafe act, baik saat mengoperasikan lift maupun memperbaiki lift. Untuk kesimpulan yang dapat saya tarik di sini, risiko kecelakaan kerja dalam pengelolaan lift akan selalu ada, namun risiko-risiko tersebut dapat dihindari dan diminimalisir melalui penanganan yang tepat. Pihak pengelola maupun pengguna lift harus memiliki kesadaran akan pentingnya K3 di bidang lift. Lalu K3 di bidang lift meliputi pengawasan dalam tahap perencanaan, pemasangan, dan pengoperasian lift. Penerapan K3 di bidang lift yang baik dapat menghindarkan terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merenggut korban jiwa serta kerugian material. Kemudian untuk saran yang pertama, pengguna dan pengelola lift hendaknya tetap memperhatikan pelaksanaan K3 saat menggunakan lift. Lalu para pemilik fasilitas yang memiliki fitur lift hendaknya lebih sering memberikan penyuluhan seputar K3 di bidang lift kepada pengguna lift agar mereka memiliki pemahaman terhadap pelaksanaan K3 yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.